Perkenalkan, nama saya Friensa Sadai Tampu Bolon dengan NIM 122-370-008 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi kelima dari mata kuliah valuasi tambang yang diampu oleh Bapak Rahmat Padilah STMT yang mencakup beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan tentang analisis kelayakan IRR, NPP, dan juga PBP. Apa sih itu analisis kelayakan? Analisis kelayakan merupakan proses evaluasi terhadap suatu proyek investasi untuk dilaksanakan atau tidaknya. Dalam analisis ini, beberapa metode yang sering digunakan adalah Internal Rate of Return atau IRR, Net Present Value atau NPP, dan juga yang terakhir Payback Period atau PBP. Ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun secara bersama-sama dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kelayakan suatu proyek. Untuk itu, mari kita bahas atau kita ulas ketiga metode ini. Yang pertama ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR merupakan tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih atau NPP dari suatu proyek yang menjadi nol. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian internal yang diharapkan dari suatu investasi. Dimana jika IRR lebih besar dari tingkat diskontonya, maka proyek dikatakan layak karena tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih tinggi daripada biaya modalnya. Namun jika IRR lebih kecil dari tingkat diskontonya, maka proyek tidak layak karena tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah dari modal yang dikeluarkan. Lalu kelebihan dari IRR sendiri kita dapat mudah memahami dengan dinyatakan dalam persentase. Pasti tentunya ada kekurangan. Kekurangannya itu asumsi aliran kas masuk terjadi pada akhir periode. Lalu yang kedua ada Net Present Value atau NPP. NPP merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari investasi awal. Nah, NPP dikatakan layak jika dia lebih besar dari 0 karena menghasilkan keuntungan yang bersih. Namun jika dia lebih kecil dari 0, dia dikatakan tidak layak karena menghasilkan kerugian. Yang ketiga yaitu ada Payback Period atau PBB. PBP adalah waktu yang kita butuhkan untuk mengembalikan investasi awal yang sudah kita keluarkan. Jika semakin cepat payback period, semakin cepat investasi dapat kembali. Kelebihan dari PBP ini, kita mudah menghitung dan memahaminya, memberikan gambaran tentang risiko likuiditasnya. Namun, kekurangan yang dimilikinya tidak mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan arus kas yang terjadi setelah payback period. Tidak memperhitungkan seluruh umur ekonomis proyeknya juga. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi minggu kelima valuasi tambang. Jika ada salah dalam penjelasan dan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.